Halo teman-teman, Halo semuanya, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? kalau aku sih baik. Kalau kamu gimana, Gwen? Aku baik juga dong. Kita mau ngapain sih udah kumpul-kumpul nih sore hari ini? Nah, di Zoom ini kita sebenarnya mau acara Vitamin. Apa tuh vitamin? Vitamin itu singkatan dari Visit Doctor for Medical Student Career Informations, di mana kita akan ngobrol dengan narasumber kita seorang dokter yang tentunya telah memiliki pengalaman yang sangat banyak di bidangnya dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Wah, tapi kita bakal nemuin apa aja sih? Di Vitamin ini akan kita akan ngobrolin seputar pengalaman motivasi dokter menempuh pendidikan kedokteran, pengalaman karirnya sebagai dokter, dan masih banyak lagi yang tentunya sangat menarik. Wah, menarik tuh. Tapi selain menarik tentunya bermanfaat juga nih buat kita yang sedang menempuh pendidikan sebagai seorang dokter di masa depan. Bener banget gue. Mungkin tanpa lama-lama lagi, kita bisa langsung mulai aja gak sih acaranya? Tapi sebelum itu kita ada kelupaan sesuatu nggak sih? Kelupaan apaan tuh gue? Kita belum perkenalan, kan ada pepatah tuh yang bilang, tak kenal maka tak sayang. Oh iya, halo semuanya, kenalin. Nama aku Bernard. Aku Gwen dan kita berdua yang akan memandu acara Vitamin Fasil 7 Mabim Abisatya pada sore hari ini. Mungkin sebelumnya kita bisa ada alangkah baiknya kita memulai acara dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai namun dapat dicukupkan. Baik. Mungkin habis ini kita ada sesi apa nih, Gwen? Habis ini kita bakal mendengar sepatah dua patah kata dari orang yang berperan penting dalam penyelenggaraan Fasil 7 Vitamin pada sore hari ini. Oke, untuk Project Officer Vitamin Fasil 7, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat, Dr. Heri Herman, Teteh Fasil, serta seluruh panitia yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat berkumpul dalam acara Vitamin 2024 yang bertujuan untuk memberikan informasi serta wawasan mengenai beragam profesi yang dalam dunia kedokteran. Saya harapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Heri Herman karena telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara Vitamin Fasil 7 2024. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membantu mahasiswa kedokteran agar dapat memahami bahwa profesi medis tidak hanya terbatas pada praktik klinis, namun ada banyak jalan karir seperti penelitian dan lainnya yang memiliki dampak besar bagi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Vika. Keren banget ya, Gwen. Iya itu keren banget. Tapi habis ini kita ada acara yang gak kalah kerennya dong. Emang habis ini sesi apa nih? Kita ada pembacaan CV narasumber. Jadi narasumber kita pada sore hari ini adalah Dr. Heri Herman, spesialis ortopedi PhD. Jadi Dr. Heri Herman menempuh pendidikan dokter dan mendapat gelar dokternya di Universitas Pajajaran pada tahun 1995. Kemudian beliau melanjutkan program PhD di Cornell University, New York, USA. Dan yang terbaru, beliau juga sudah menamatkan studi di spesialis ortopedi pada tahun 2013. Kemudian banyak nih pengalaman-pengalaman di bidang kesehatan. Yang terbaru adalah beliau menjabat sebagai direktur di Rumah Sakit Universitas Pajajaran pada tahun 2023 sampai 2024. Kemudian yang terbaru sebagai presiding director di Rumah Sakit Universitas Pajajaran dari Agustus 2023 sampai sekarang. Dan jurnal publikasi yang terbarunya adalah beliau menulis tentang comparison between ketogenic dan diabetic conventional diet and bone closure in diabetic rat model. Dan masih banyak nih hal yang menunjukkan bahwa Dr. Heri Herman ini sangat handal di bidangnya dan sudah tidak bisa diragukan lagi. Wah, bener banget, Gwen. Mungkin tanpa lama-lama lagi, kita bisa langsung saja mengundang Dr. Heri Herman sebagai narasumber kita pada acara ini. Selamat sore, dokter. Selamat sore, Apa dokter. kabar? Gwen sama siapa Dominic tadi ya? Bernard, dok. Oh, Ben. Apa kabarnya dia Baik, sehat? dok. Baik. Kalau kami baik, dok. Kalau dokter sendiri kabarnya gimana, dok? Alhamdulillah, lagi nunggu-nunggu praktek sebentar lagi nanti jam 15. Jam 17, maaf. Hmm. Sebelumnya, kami mau mengucapkan terima kasih karena dokter telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada sore hari ini, dok. Mungkin Ya, tanpa sama-sama. berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita masuk ke Silakan. pertanyaan satu. Kami semua telah merangkum beberapa pertanyaan. Dok, pertanyaan pertama tuh, kira-kira apa yang membuat dokter tertarik untuk menjadi seorang dokter? Mungkin bisa motivasi dokter begitu, dok, yang awalnya. Ya, jadi saya mau share motivasi buat teman-teman ya. 1908, kita tuh masih di bawah penjajahan. Itu awalnya Indonesia bangkit itu dari sekolah Setovia. Setovia itu sekolah juru imunisasi pribumi. Nah, karena
waktu di bawah penjajahan. Nah, setelah kita lakukan imunisasi, mereka sadar bahwa sumber daya manusia Indonesia itu cukup handal untuk mengelola negaranya sendiri. Mulailah pergerakan dibangun 1928 sebuah pemuda Pak, inisiasinya adalah di juru kesehatan, juru imunisasi. Jadi lihat bahwa dokter itu yang pertama kali merasakan denyut gerak dan gelisahnya masyarakat karena Wow, berarti emang dokter tuh kan dari masa Indonesia baru merdeka gitu kan. Nah, emang kalau misalnya motivasi jadi dokter nih emang dari awal kita harus memiliki keinginan untuk kelangsungan hidup generasi selanjutnya ya, Gwen. Iya, betul banget. betul. Berarti gimana? Mungkin kami juga ingin mendengar gimana sih perjalanan karir dokter, mungkin dari studinya hingga mencapai posisi dokter saat ini menjadi dokter spesialis ortopedi dan juga direktur Rumah Sakit Unpad nih, Dok. Terus mungkin Ya. bisa. Ya, jadi waktu lulus dulu saya eh, dapat kesempatan untuk PTT, pegawai tidak tetap. Jadi ke kampung dulu 2 tahun, 2 tahun ke kampung, terus balik ke fakultas untuk apa? Untuk mencetak dokter-dokter baru. Karena saya yakin dan percaya dengan dokter-dokter Indonesia yang banyak, maka kita observasi sebagai bangsa. Nah, balik sini, sekolah S2 sebentar, lalu ikut spesialisasi sebentar, terima sekolah di Amerika. Di Amerika 5 tahun, di Eropa 2 tahun, pulang sini melanjutkan ortopedi. Jadi kalau dari fakultas dulu untuk staf pengajar itu bukan spesialisasi yang nomor satu, S3 yang nomor satu. S3 membuktikan bahwa kita punya kualifikasi akademik untuk apa? Untuk menulis, untuk meneliti, dan untuk publikasi. Yang terakhir setelah 2007 pulang sini, 2008 mulai lagi ortopedinya sampai selesai 2013 kemarin. Nah, sekarang menjalani baik administrasi untuk mengelola fakultas, juga sebagai pelayan, sebagai dokter, juga sebagai pendidik. Jadi perjalanan pendidikan dokter udah panjang banget ya. Berarti kalau dulu tuh dokter S3 dulu, PhD dulu, baru ke Ya, spesialis kalau di ya dok, fakultas dan ke begitu ortopedi. tracknya. Cepatnya bisa jadi pelayan, pelayan itu profesional, bisa jadi pendidik. Jadi Hmm. kalau pendidik, akademik dulu, S3 dulu. Nanti untuk profesinya dikemudiankan. Tapi kalau untuk pelayanan, profesi dulu. Nanti rata-rata kalau udah capek praktek, jadi gini, ini dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya dokter itu kerjanya mengamati sama mencoba. Wow, berarti profesi dokter ini nih sangat berhubungan sama peneliti, bener gak sih dok? Jadi kita sebagai seorang Betul. dokter nih juga harus sadar akan masalah-masalah yang ada di masyarakat, sama kita harus ikut meneliti mungkin ya, soalnya bisa menjadi pengalaman untuk kita. Kan tadi dokter memilih untuk PhD dulu, terus lanjutnya Ya. baru ke spesialis ortopedi. Hmm. Kira-kira apa sih alasannya dokter mau memilih spesialis ortopedi dan apa daya tarik dokter gitu? Ya. Jadi kalau yang menangani tenaga kerja itu biasanya dua hal. Satu, dia nggak boleh kehilangan nyawanya. Yang kedua, dia nggak boleh kehilangan alat geraknya. Kalau keduanya hilang, dia nggak bisa hidupin anak dan istrinya. Nah, profesi yang meyakinkan bahwa tenaga kerja saat keluar kerja tidak mati, itu adalah salah satunya ya, bedah. Lalu yang meyakinkan bahwa tidak hilang tangan dan kakinya adalah ortopedi. Jadi dengan menjadi spesialis bedah ortopedi, saya bisa meyakinkan nyawa tenaga kerja dan alat gerak tenaga kerja tetap berfungsi. Ataupun kalau ada cedera, segera bisa recover, pulih, dan produktif kembali. Oh, berarti emang dokter sebelum memilih spesialis ini udah mikirin banget ya dok, kenapa dokter mau pilih ortopedi yang tadi itu untuk menyelamatkan alat gerak, karena Ya, alat gerak merupakan salah satu alat yang paling bisa dibilang paling penting ya kalau di dalam iya. manusia ya. Jadi daripada saya potong, mending saya cegah diabetes populasi. Jadi saya, kalau tadinya orang mengembangkan penyakit populasi, sekarang saya mencoba mengintervensi penyakit populasi dalam bentuk kaki diabetes. Gitu adik-adik. Berarti emang penelitian-penelitian ini kita bisa fokusin ke penyakit yang lebih apa urgens, yang Urgensi memiliki gitu. urgensi, berarti kayak penyakit populasi diabetes. Untuk selanjutnya nih kan
Pasti dalam masa menjabat sebagai direktur rumah sakit, dokter harus membuat keputusan yang sulit. Nah, gimana tuh cara dokter mengambil keputusan yang sulit itu, misalnya dalam situasi darurat atau ada keterbatasan sumber daya gitu, dok? Ya, jadi ada leader, ada manajer. Manajer itu efisiensi, leader itu strategi. Jadi contohnya apa? Contohnya kalau lagi ngebabat hutan di Amazon, manajer itu jago, cepet ngebabatnya. Tapi ada satu orang yang ditinggikan untuk ngelihat apa? Ngelihat mana jurang, mana yang bukan jurang. Manajer nggak tahu mana jurang, bukan jurang. Dia terus cepat, 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 tahu masuk jurang semua. Leader fungsinya mengasih tahu di mana ada jurang. Jadi saya belajar leadership waktu saya pindah ke Amerika. Di Amerika itu tinggal sendiri, hidup sendiri, biayai sendiri, biayai adik-adik juga. Dia harus bisa memanage, mulai dari memanage keuangan, saya memanage waktu, dan berhadapan dengan hukum. Waktu itu Indonesia masih dianggap negara pendukung teroris yang keempat. Jadi tiap saat itu didatangi FBI, datang ke kantor Homeland Security itu. Jadi menjadi orang yang taat hukum waktu di sana, menjadi orang yang bisa mengantisipasi masalah, bukan memitigasi di sana. Dan apa yang akan terjadi masalah? Satu, kalau maintenance gagal, sesuatu yang biasa ada tiba-tiba nggak ada, itu krisis namanya. Dijaga agar segala sesuatu yang biasanya ada tetap ada. Itu fungsi leadership. Yang kedua apa? Kalau ada krisis harus cepat dihilangkan krisis. Dan keputusan sesuai dengan skala prioritas, waktu dan tempat. Oke, berarti kalau misalnya buat ini tuh kita bisa aplikasiin tahu buat kuliah kita. Kayak ngambil keputusan yang sulit. Kita kalau bisa tuh masalah jangan ada dulu. Kalau bisa kita antisipasi dari sebelumnya. Terus kayak leadership. Leadership. Tadi dokter belajar leadership di Amerika tuh. Makanya dari awal ospek lagi sama Habib Oh iya, ada. udah dibilang leadership leadership terus mungkin untuk menyiapin kita menjadi dokter nanti ya. Apa ya? Mungkin sampai sini saja sesi wawancara dicukupkan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih untuk semua jawaban dokter. Saya sendiri sih jadi lebih terinspirasi tapi lebih jelas juga arah untuk menjadi seorang dokter Dokter. apalagi di F4 ini supaya apa ya kita kalau sekarang mungkin mahasiswa 2024 kita harus fokusnya tuh ke membuat dan membangun karakter yang penting sebagai seorang dokter. Kita nggak boleh karakter yang salah apalagi nanti kalau udah telat lagi kayak kita nunggu-nunggu terus. Udah semester 2 gitu. Kayaknya tuh. Mungkin sesi tanya jawab bisa dicukupkan sampai sini aja. Kita bisa langsung ke sesi selanjutnya. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Untuk sesi selanjutnya, sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh PDD yang bertugas. Terima kasih dokter atas jawaban-jawaban wawancara yang tadi sudah diberikan. Saat ini kita akan melakukan dokumentasi dari sertifikat untuk dokter Eri. Boleh untuk PDD melakukan dokumentasi. Baik. 1, 2, 3. Mungkin bisa sekali lagi. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Sekali lagi kami mau mengucapkan terima kasih dok atas semua jawaban dan telah meluangkan waktu menjadi narasumber vitamin Fasil 7 pada sore hari ini dok. Mungkin kalau selama menjadi moderator ini kami ada salah kata atau kurang sopan kami ingin mengucapkan mohon maaf dok. Mungkin sampai sini aja acaranya. Sebelum itu, kita akan menutup acara pada hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai namun dapat dicukupkan. Sekali lagi, terima kasih dokter. Dan aku Gwen. Aku Werner. Kita pamit undur diri. Bye-bye.